Kenapa sih? Kita tuh sibuk, tapi hidup kita kayak gitu-gitu aja geraknya. Sekarang ada mungkin di antara teman-teman semuanya yang lagi ngerasain hal kayak gitu. Karena aku pribadi beberapa waktu yang lalu, baru-baru ini juga kayak sebulan 2 bulan ke belakang, ngerasain. Aku kok sibuk banget, tapi kok hidup aku gitu-gitu aja ya. After I track back for several things, in a several times, aku ngerasa kayak aku sibuk banget nih day to day aktivitas aku. Tapi hidup aku gitu-gitu aja. And this video is presented by Dava Speaks dan welcome kembali lagi di channel ini. Kenapa kamu sibuk tapi hidup kamu gitu-gitu aja itu jadi question yang aku rasa relate sama banyak banget orang. Dan kalau kamu ngerasa relate boleh komentar dulu kali ya kalau kamu tuh ngerasa relate sama video ini biar aku juga semangat karena aku tahu banyak orang yang relate sama video ini. Aku pribadi sangat relate sama video ini. I remember ketika awal tahun aku coba untuk bikin journaling gitu ya. Aku coba untuk track di tahun 2025 tuh what have I did. What have I did tuh aneh banget ya grammarnya. Apa yang aku bikin ya. Sampai akhirnya aku ada di tahap yang sekarang. The fun fact yang aku temukan ketika di awal tahun itu adalah aku menemukan bahwa selama 3 tahun aku hidup dari umur 23 sampai umur 26, aku nggak bergerak kemana-mana. Ya amin, secara karir jelas aku karirnya melesat, aku jadi EVP di multinational company. That's fine, that's good, that's great actually. Dan secara gaji jelas naik terus gajinya, aku very grateful for that. Tapi secara self development, aku tidak merasa aku bergerak kemana mana. Aku hanya merasa aku jadi orang yang oke belajar dan aku sudah di situ-situ aja belajarnya. Nggak belajar hal baru gitu. Sampai akhir di tahun 2026 ini aku mencoba untuk belajar banyak hal baru. Kayak misalnya aku download Duolingo kemarin, terus habis itu aku belajar bahasa Jepang. Dan sekarang aku udah bisa jadi orang Jepang, nggak dong, bercanda ya, moshi moshi. Itu aku belajar hal baru, karena aku merasa bahwa kok stuck ya, padahal 2025 itu jadi tahun yang nggak sibuk-sibuk banget buat aku sebenarnya. Walaupun emang day-to-day aktivitas aku di kantor tuh lumayan padat dari pagi sampai malam ya, setiap harinya teman-teman. Dan sampai sekarang masih sama padatnya, dari pagi sampai malam gitu-gitu terus. Tapi, yang aku rasakan adalah aku harus mengevaluasi apa yang aku lakukan. Karena aku sibuk, tapi kok aku nggak kemana-mana secara self-development. Ada satu terms, to be busy is not always equal to get progress. Jadi busy itu nggak selalu sama dengan progress, ya. Jadi kayak busy is not always equals to productive. Kadang-kadang ada orang yang memang sibuk banget ya, kayak buset sibuk banget ini orang gitu. Tapi ini nggak produktif. Kenapa? Karena sibuk meeting tapi nggak bisa decking misalnya. Aku ngerasain itu pribadi. Atau sibuk decking tapi nggak ikut meeting sehingga deckingnya jadi kemana-mana padahal harusnya udah ngelakuin A, B, C, D, F, G. Itu juga yang mungkin aku learn dari karir aku sendiri gitu. Tapi to always being busy is not always equals to being productive, teman-teman. Itu dua hal yang berbeda gitu. Aku ngeliat ada banyak banget teman-temanku yang mungkin kok dia lebih nyantai ya, tapi kok dia terlihat lebih produktif dan terlihat lebih banyak milestone yang dia achieve di usia muda gitu. Bukan untuk membanding-bandingkan diriku dengan orang lain, tapi to motivate myself untuk bisa doing better every single day, to fight my own self yesterday gitu. I just need to beat yesterday kan untuk bisa jadi orang yang lebih better sedikit setiap harinya gitu. Jadi kalau aku berpikir bahwa aku menemukan fakta ternyata sibuk banget itu nggak selalu jadi produktif juga ya. Kadang-kadang aku sibuk banget juga kayak aku bingung gitu. Kalau aku disuruh ulang 2025 aku bikin apa aja, aku juga agak susah buat ngasih tahu orang-orang karena milestone-nya itu scattered. Membuat aku sendiri tuh bingung gitu. Apa sih milestone aku di self development aku gitu. Kalau di karir jelas banyak project yang aku kerjain, tapi self development-nya aku pun bingung. Itu yang aku rasakan. Terus abis itu aku ngerasa banyak kerja tapi tidak sama dengan banyak progres ya teman-teman. Itu mungkin yang teman-teman rasain juga, komen kalau misalkan teman-teman ngerasain hal yang sama. Nah, poin yang kedua nih, penting juga nih. The trap of low value task. Pernah nggak kamu ngerasa bahwa ketika kamu masuk kantor pertama kali gitu, kamu kena trap di low value task? Artinya mungkin itu adalah hal yang bisa kamu lakukan di besok hari atau mungkin bisa kamu lakukan di nanti sore atau nanti siang aja gitu. Karena dalam waktu dekat kamu ada meeting sama BOD misalnya kayak gitu. Tapi kamu malah ngerjain kerjaan itu duluan, yang easy-easy duluan gitu. Sehingga apa? Sehingga akhirnya otak kamu udah consume duluan di pagi hari dan kamu udah keburu fatigue, udah keburu capek buat bisa ngelakuin banyak hal yang lainnya. Kalau kamu pernah ngerasain hal yang serupa, boleh komen juga sekali lagi ya teman-teman ya. Karena aku pribadi ada di trap yang itu kadang-kadang. Jadi kayak aku tendensinya adalah ngerjain hal yang gampang-gampang dulu. Gayanya kebawa gaya waktu pas SMP dan juga SMA. Ngerjain soal yang gampang-gampang dulu pas lagi ujian. Tapi ternyata setelah aku mendewasa ya, di posisi tertentu, di jabatan tertentu di perusahaan, dan juga bangun bisnis aku sendiri, kita nggak bisa selalu rely sama hal-hal yang gampang. Karena ternyata hal yang gampang itu either bisa kita automate,
bisa kita delegate, atau bisa kita eliminate, teman-teman. 3 hal ini bisa aku lakukan ketika tasknya itu gampang. Simple things, bikin report harian buat website. Aku bisa automate pakai N8N. Atau mungkin aku ketemu sama clients yang memang clients-nya itu adalah clients-clients yang ada di education, atau mungkin memang pola acaranya itu aja. Ya udah, aku nggak perlu untuk ikut meetingnya di Davaspeaks, aku cukup ajak project manager aku untuk meeting sama clients-nya. Itu cukup. Kenapa? Karena memang decision yang diambil itu udah berpola, teman-teman. Itu yang biasanya aku lakukan, sehingga akhirnya aku bisa fokus ke high value impact things dan task yang bisa aku kerjain di hari-hari aku. Gitu ya. Jadi kayak ketika kita feel safe, ketika kita ngerasa aman karena udah ngerjain tas-tas yang gampang, disitulah harusnya kita ngerasa kita nggak aman. Karena kok tas yang aku kerjain jadi gampang-gampang ya. Padahal harusnya aku tuh nggak ngerjain tas yang gampang. Karena kalau kita terbiasa untuk ngerjain tas yang gampang-gampang doang, maka kita akan terjebak di zona nyamannya kita, teman-teman. So, we need to step up a little bit, keluar dari zona nyaman, untuk melakukan hal yang a little bit lebih susah atau lebih challenging dari apa yang biasanya kita kerjakan. Nah, yang ketiga, mungkin yang kita rasakan adalah kita nggak ngelakuin high leverage activities. Jadi kita nggak ngelakuin aktivitas-aktivitas yang nambah value added personal untuk diri kita sendiri, untuk self development kita sendiri gitu. Value added activities yang aku maksud itu sebenarnya kayak beberapa hal. Misalnya kayak tadi aku bilang skill building, belajar bahasa Jepang, networking, itu juga menurut aku high value atau high leverage value skill ya yang bisa kita lakukan gitu. Karena apa? Karena dengan kita networking kita mungkin ketemu sama banyak orang. Nah, makanya di tahun 2026 itu aku mulai ajak teman-teman lamaku yang tahun 2025 hampir nggak pernah aku tap in atau nggak pernah aku sentuh untuk nongkrong bareng lagi, untuk ketemu lagi, just to talk about things dan juga to update. Apaan tuh? Oh, ada laler guys. Just to update about some things yang kita tuh nggak tahu gitu. Mungkin mereka udah ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C yang bisa jadi inspirasi buat kita. Dan turns out, yes, they did. Aku ketemu sama banyak teman-temanku di bulan Januari, Februari 2026 ini, dan aku menemukan fakta bahwa aku ternyata banyak banget melewatkan hal-hal yang seru yang dilakukan sama orang-orang, tapi karena aku terlalu sibuk sama diriku sendiri dan pekerjaanku, maka aku tidak lakukan itu di self-development-ku. And then, that is what I will do in 2026. To do more networking, socializing, dan juga improving my healthiness. Itu yang aku rasakan. Nah, yang keempat tuh ada Pareto. Ada the 80-20 rules. Jadi kayak sebenarnya 20% hal yang kamu lakukan itu akan ngedefine 80% result yang kamu lakukan atau output yang kamu lakukan. Aku ulang ya, Pareto Principle. 20% hal yang kamu lakukan setiap hari itu harusnya ngaruh ke 80% kondisi yang terjadi di hidup kamu hari itu. Misalnya gini, kalau kamu punya email, meeting sama BOD, kemudian kamu meeting sama klien, di hari yang sama gitu. Menurutku pribadi, email ini masuknya ke dalam di luar dari 20% karena dia nggak begitu impactful. Yang impactful jelas meeting sama CEO dan meeting sama klien. Ini impactful banget. So, I rather focus to do these two things instead of ngelakuin balas email, teman-teman. Misalnya aku punya 10 task list, duanya adalah tadi ya meeting BOD dan juga meeting sama klien. Aku mungkin fokus ke dua hal ini. Sisanya again, gunakan as an hour matrix. Delegate things, kemudian automate things, atau mungkin kill things yang nggak perlu kita lakukan. Just do the Pareto Principle. Mungkin nanti di video selanjutnya aku bakal coba untuk bahas kali ya. Mungkin nggak di next, tapi di next video aku bakal bahas tentang detail Pareto Principle tuh kayak gimana dan pengamalannya di kehidupan kita tuh kayak gimana ya, teman-teman. Nah, yang terakhir nih action framework itu kayak gini. Kalau misalnya kamu diminta untuk ngerjain semua hal dalam waktu 2 jam di hari ini, kamu bakal pilih ngerjain apa? Kan biasanya kita terjebak dalam kondisi, oh working days masih panjang, 8 jam. Tapi what if kita balik cara pikirnya dengan cara, kalau aku cuma dapat 2 jam buat ngerjain semua hal, kira-kira hal mana yang aku prioritize dulu ya? So again, prioritization matters a lot, teman-teman, dalam kondisinya kita. So kita harus banyak-banyak priority, set priority, deprioritize everything yang nggak matters, dan prioritize everything yang lebih matters lagi. Itu yang biasanya aku lakukan dan yang biasanya membuat aku tuh lebih produktif di hari-harinya. Dan itu yang biasanya membuat aku lebih produktif di hari-harinya aku. Gitu, teman-teman. So, kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, tolong untuk dibantu share juga ke teman-teman kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu relate, tolong bantu komentar juga biar kita bisa ngobrol di kolom komentar. Dan kalau kamu ngerasa channel ini bermanfaat, tolong subscribe. Karena aku bakal bikin banyak video lainnya. Aku bakal upload di setiap hari Senin dan juga setiap hari Rabu untuk playlist yang ini, teman-teman. We'll see you on the next video. Thank you.